Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di acara GDSC BINUS Malang, kolaborasi dengan Kids Indonesia, dengan judul Backend Fundamental Introduction to REST API with Adonis.js. Event kali ini merupakan event kolaborasi dari GDSC BINUS Malang, berkolaborasi dengan Kids Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuddin, sebagai moderator pada event hari ini. Untuk itu, boleh kenalan dong teman-teman yang ada di chat. Dari mana, namanya siapa, dari mana, lalu institusinya apa, bisa kenalan-kenalan dong. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join. Wah, banyak nih. Danar dari Mojokerto. Halo Danar, salam kenal. Yuan Shah dari Pontianak. Faza Iman dari Jogja. Wah, ramai ya ternyata. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal bahas masalah backend fundamental dengan spesifiknya Introduction to REST API with Adonis.js. Kali ini nggak hanya ada pematerinya, tapi juga dari pemateri ada demo buat kita hands-on langsung bagaimana sih cara buat backend pakai Adonis.js. Nah, sebelum itu, kami dari panitia ingin menyampaikan beberapa peraturan selama event berlangsung. Pertama, peserta diharapkan on-cam saat event berlangsung. Lalu peserta dapat mengaktifkan mic jika diizinkan oleh panitia. Lalu berkomunikasi dengan sopan dan baik di chat, saat berbicara, maupun saat on-cam. Sebelum itu teman-teman, ada info nih buat kalian. Kalau kolaborasi GDSC BINUS Malang dan Kids Indonesia ngadain giveaway bagi kalian yang menghadiri event ini hari ini. Caranya, upload Instagram Story, lalu ceritakan hal menarik apa yang kamu dapat selama event berlangsung. Jangan lupa follow dan tag GDSC BINUS Malang dan Kids Indonesia. Dari panitia nanti akan memilih Instagram Story terbaik dengan cerita paling menarik yang akan mendapat hadiah. Untuk pengumumannya, hari ini jam 18 waktu Indonesia Barat melalui Instagram GDSC BINUS Malang. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Cus Instagram Story kegiatan pada hari ini, lalu ceritain apa saja yang didapat pada hari ini. Oke, sebelum itu, mari kita sambut dua kata-kata dari leader GDSC BINUS Malang, yaitu Mas Haidar Zamzam. Oke. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah baik ya. Oke. Mungkin sepatah dua kata aja ya teman-teman. Terima kasih pertama untuk moderator dulu sudah memberikan waktunya sedikit untuk acara ini. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara kali ini, dan saya berharap ya teman-teman semuanya bisa mendapatkan banyak manfaat dari acara ini, dan juga pastinya stay tune juga di GDSC BINUS Malang karena bakal ada banyak acara-acara menarik selanjutnya. Selanjutnya juga di acara kali ini bakal ada giveaway tadi sudah disampaikan, terus ada Q&A dan ada attendance ya dan feedback nanti. Jadi teman-teman bisa memberikan kritik dan saran di acara kali ini secara personal, bisa melalui Google Form di terakhir nanti. Terus mungkin sambil memberikan sedikit info ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih GDSC itu? GDSC adalah Google Developer Student Club, dan untuk sekarang ini adalah chapter dari BINUS University Malang. Gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk sepatah dua katanya, kayaknya jadi banyak gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir, dan semoga enjoy sampai akhir acara. Bye-bye, thank you. Aku kembali lagi ke Udin sebagai moderator. Oke, terima kasih Mas Haidar atas speech-nya pada hari ini.
Oke, bentar aku lihat di chat ini banyak nih. Ada Fitri dari Ngawi. Halo Fitri. Ada Ilham Saputra dari Jambi. Wah, antusias banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan undang pembicara pada siang hari ini, yaitu Mas Hadian Rahmat sebagai chapter lead dari backend di GITS Indonesia. Halo Mas Hadian, Halo Mas, gimana nih Mas kabarnya? alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kesibukannya apa nih Mas? Kesibukannya sekarang ya seperti biasa kerja, terus lagi ada ini jadi mentor nih buat program MSIB Kampus Merdeka di GITS Indonesia. Wah, sibuk banget nih Mas berarti ya. Apalagi yang itu yang Kampus Merdeka, mentoring teman-teman yang masih kuliah buat Iya, pengalaman kerja yang iya. lebih baik. Betul betul. Oke, gini Mas, hari ini kan kita akan bahas back-end ya, back-end fundamental. Teman-teman yang kuliah IT mungkin berpikir back-end nih susah, ngurusin data, nge-serve ke front-end, nge-serve ke mobile, query database apalagi. Itu sebagai momok. Mungkin dari Mas Hadian bisa diceritain Mas, gimana suka dukanya nge-back-end selama ini? Oke, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya saya beruntung ada di backend. Kenapa? Karena saya tidak begitu suka dengan tampilan atau berhubungan dengan desain lah ya. Saya sempat kejadian gitu, mindahin satu item itu bisa lama gitu, kok ini nggak tengah-tengah, kok ini nggak ke pinggir-pinggir kayak gitu. Nah dengan di backend kita cukup fokus ke bisnis logiknya, fokus ke bisnis proses, fokus ke database. Paling di situ sih. Ya ada plus minusnya lah, karena saya kurang begitu suka di desain, akhirnya saya coba beralih di backend kayak gitu. Begitu ya, berarti sesuai preferensi masing-masing ya Mas berarti ya? Iya betul. Oh iya Mas, untuk topik hari ini kan kita bahas REST API dengan Adonis.js. Wah, saya pun belum pernah nih dengar Adonis.js. Mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah ya. Bisa diceritain dong Mas, Adonis.js itu gimana? Boleh boleh boleh. Karena ini kan kita apa ya, backend fundamental. Aku yakin dari teman-teman pasti familiar lah dengan yang namanya Laravel. Pasti familiar lah, karena PHP itu yang paling banyak digemari juga, biasanya dipelajari di kuliah dan lain-lain lah. Nah, karena sekarang lagi ngetren juga tuh terkait Node.js, nah kita coba pingin beralih yang darinya PHP ke Node.js. Nah, saya nemu salah satunya itu ada di Adonis.js. Adonis.js itu mirip-mirip, styling code itu kayak Laravel, ada artisannya. Tapi kalau di ini pakai Node.js gitu lah, command line-nya gitu. Ya pada saat saya coba pindah dari Laravel ke Adonis, itu nggak terlalu sulit. Kenapa? Karena ya style code-nya mirip-mirip lah. Makanya saya nyaranin juga tuh kalau yang teman-teman biasa pakai Laravel itu kayaknya bakalan lebih cepat nih adaptif ke Node.js, yaitu framework Adonis.js-nya gitu. Gitu. Oh gitu, berarti lebih nge-serve buat yang pindahan dari Laravel atau PHP, arsitekturnya biar bisa ke JS gitu ya Mas ya? Betul. Barangkali Oh pingin gitu. nyoba ke JS gitu. Wah, menarik banget sih. Soalnya dulu saya juga PHP gitu kan dasarnya. Menarik. Oh iya teman-teman, ingetin lagi kalau nanti bakal ada Q&A dan ada link buat Q&A di chat ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dari materi dari Mas Hadian tentang backend fundamental, Introduction to REST API with Adonis.js. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan untuk Mas Hadian. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Saya izin share screen dulu ya. Ini udah nampil kah terkait slide-nya? Sudah Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk sharing nih sama teman-teman di GDSC terkait backend fundamental. Nah, kita bakal dari aku sendiri bakal sharing aja nih terkait
lebih banyaknya introduction lah, REST API itu kayak gimana, API itu apa. Jadi benar-benar fundamentalnya yang difokusin, karena AWS-nya nanti bonus lah. Itu kita bikin simple REST-nya aja sedikit. Oke, perkenalin dulu. Nama saya Hadian Rahmat. Sekarang saya jadi chapter lead backend di GITS Indonesia. Teman-teman bisa nyari aku di LinkedIn sama Instagram, boleh. Terus experience-nya, saya kerja di GITS Indonesia dari Juni 2018, kurang lebih mau 4 tahunan. Terus sebelumnya di Jeda Informatika juga sebagai web developer. Nah, di sini saya lebih ke full stack ya. Jadi ngerjain front end sama back end-nya juga. Nah, karena saya kurang begitu tertarik seperti tadi bilang, jadinya makanya saya pindah ke GITS. Sekarang lebih fokus di back end. Dan sampai sekarang di back end sih. Oke. Next. Nah, di sini kita lihat tampilan ya, front end dan back end. Itu kalau dilihat sini secara ilustrasi, front end tuh cakep gitu. Maksudnya bagus, tampilannya cerah, terus rapi. Ya enak dilihat lah. Tapi kalau kita lihat di bagian back end, itu ada apa ya, ini ban, terus kakinya kayak gimana, ada yang potong ikan-ikannya. Pokoknya secara tampilan jelek lah. Kurang begitu menarik dari end user. Ya itu, karena kurang lebih di backend itu kita nggak berfokus pada tampilan ya, nggak berfokus pada desain, tapi kita berfokus pada business logic, database, dan flow bisnis dari suatu aplikasi. Makanya kalau dilihat di sini banyak inilah. Nah, kita lihat dulu nih arsitektur terkait web application itu kira-kira ada apa aja. Nah, yang user biasa lihat itu adalah front end-nya doang. Backend itu jarang terlihat kok di web application tuh. Jadi terkait HTML, CSS-nya, JavaScript, interaksi di webnya itu bakal kelihatan di sisi user. Makanya kalau sisi front end itu lebih ke orang yang suka ngedesain dan orang yang punya apa ya, punya estetik lah. Dia bisa nge-influence user buat ngelihat aplikasi kita yang dibikin atau buat berlama-lama di web kita gitu. Nah, sedangkan backend kita berfokus pada web servernya, terkait logiknya. Di sini bebas sih programnya, mau PHP, JavaScript, Python, Java, dan lain-lain. Ya kita berkutat sama file system buat uploading, buat download, streaming, dan lain, dan database biasanya. Ada MySQL, Postgre, MariaDB. Ya kita tidak terlepas dari request dan respon. Kayak gitu. Next. Nah, kita coba kenalan dulu nih. Apa itu API? Jadi sebelum kita masuk ke REST, kita mesti tahu dulu API sendiri itu apa. Nah, API sendiri merupakan Application Programming Interface ya. Yang dimana di sini jadi konsep itu adalah penerjemah komunikasi antara klien dengan server untuk menyederhanakan implementasi dan perbaikan software. Nah, yang jadi kata kuncinya itu ada di penerjemah komunikasi antara klien dan server. API itu buat ngehubungin nih, buat sebagai perantara atau sebagai penerjemah, yang dimana dari sisi klien atau user itu bisa apa ya, berhubungan atau kontak ke server gitu. Kayak tadi bisa dilihat di sini kan. Nih, ada request, ada respon. Ini dari servernya, ini dari kliennya. Nah, itu API itu ada tengah-tengah kayak gitu. Oke, nah, oh ya, ini ada juga ini API itu tengah-tengahnya. Kita ini dari user, ini dari server. Jadi dari user itu biasanya nge-request nih, kita butuh API ya, kita butuh data ini, coba diproses di API, dikirimin ke server. Kira-kira dibutuh apa? Collect di sini, dibalikin lagi dari API ke si respon di sini. Kurang lebih seperti itu sih terkait API. Nah, secara tidak sadar kita tuh udah sering apa ya, ngegunain API. Coba teman-teman cek HP teman-teman, lihat itu hampir semua aplikasinya itu pada ada API-nya gitu. E-commerce, teman-teman buka Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu udah ada API-nya kok. Teman-teman bisa nge-get list produk, teman-teman bisa tahu harga ongkir berapa, teman-teman bisa tahu tracking paket teman-teman ada di mana, kayak gitu. Itu ada dari API. Sosial media kayak Instagram, Facebook, Twitter, teman-teman bisa lihat itu pakai API semua, buat nge-get list account-nya, buat nge-get data beritanya, newsfeed, Instagram story, dan lain itu ada API semua. Finansial ini ada m-banking,
terus kayak e-wallet itu pakai API semua, location ada Gmaps, ada Maps dan lain-lain lah. Intinya secara tidak langsung teman-teman tuh udah ngegunain API setiap harinya secara tidak langsung. Nah, dari API sendiri itu tuh ada beberapa tipe sih. Yang pertama itu ada private API yang dimana akses ini hanya biasanya dibuka dibikin hanya untuk internal perusahaan. Jadi dia nggak dibuka, aksesnya itu nggak dibuka secara umum. Jadi yang bisa ngakses cuma internalnya doang, sedangkan yang lain nggak bisa. Terus ada public API, ini kebalikannya. Ini emang dibikin buat umum. Jadi dari teman-teman itu bisa nyoba kok terkait public API gitu. Terus ada partner API. Partner API sendiri ini lebih ke kerjasama lah antara satu perusahaan dengan perusahaannya gitu, antara perusahaan yang menyediakan jasanya. Jadi ini perlu ada izin dulu. Biasanya ada pricing-nya sih untuk penggunaan partner API itu. Kayak gitu. Jadi lebih ke hak akses ya terkait tipe-tipenya itu. Kalau private API dia private buat internal, public ini bisa diakses oleh semua orang. Partner API ini mesti ada kerjasama dulu atau mesti ada izin dulu dalam penggunaannya. Nah, API sendiri sebenarnya ada banyak arsitekturnya itu. Ada REST, ada SOAP, ada RPC. RPC dalamnya itu ada XML RPC, ada JSON RPC, ada gRPC juga, dan lain-lain lah masih banyak. Tapi kita nggak bakal ngebahas dua ini nih, dan lain-lainnya nggak bakal ngebahas SOAP dan RPC, tapi kita fokus pada ngebahas terkait REST-nya. Nah, kita coba bahas nih, kira-kira apa itu REST? REST sendiri akronim dari Representational State Transfer. Ini tuh lebih ke gaya arsitektur gitulah untuk komunikasi berbasis web yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. Nah, biasanya itu tuh pada pakai HTTP sebagai protokolnya dan responnya itu berupa JSON. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita internet semuanya udah pakai HTTP protokolnya itu. Terus komunikasinya sendiri responnya itu pakai JSON biar lebih enak dibaca lah. Nanti ada penjelasannya lagi terkait JSON. Kayak gitu. Nah, secara sejarahnya si REST ini sebenarnya didefinisikan oleh Roy Fielding. Ini merupakan di tahun 2000 itu merupakan disertasi PhD-nya ya. Dia terkait ngebahas mengenai architectural style and the design network based software architecture pada saat di UC Irvine. Nah, ini teman-teman bisa cek aja di hasil disertasinya, itu lengkap kok terkait REST, itu benar-benar deep lah. Bagaimana gitu si REST bekerja dan lain-lain, teman-teman bisa lihat aja disertasinya, ini open kok. Gitu. Nah, REST API basicnya sendiri sebenarnya ada dua, ada request sama respon. Ya, tadi kan udah ada gambarnya. Request itu di mana aktivitas klien melakukan permintaan kepada server. Kayak tadi dari klien butuh get list data produk. Nah, itu nge-request dari klien tuh. Nah, direspon tuh sama server. Oh, ini nih kita proses dulu. Kita coba nge-get list all data produk yang ada di e-commerce kita. Kita balikin ke si klien gitu. Jadi respon sendiri merupakan balikannya lah. Kita coba merespon apa yang diminta oleh klien atau user. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi, kita ke HTTP method. Di sini HTTP method yang biasa di REST itu ada 5 ya. Ada get, ada put, ada fetch, ada post, ada delete. Kalau get sendiri itu fungsinya lebih ke menampilkan data, put update data sepenuhnya, fetch update data sebagian, post itu untuk menambah data, delete untuk menghapus data. Nah, biasanya yang sering dipakai lebih ke put sih kalau aku. Sebenarnya ini sama aja, cuman kalau fetch behaviornya lebih untuk datanya sebagian aja. Kayak gitu. Nah, ini yang menarik di sini nih. Kita coba bedah lagi nih HTTP method yang biasa kita bikin mungkin. Atau yang pernah dipelajari juga. Nah, yang pertama kita tuh biasa ngegunain kata kerja dalam pembuatan suatu API. Biasanya cuma ada 2 metode ya. Kita pakai get sama post doang. Nah, terus biasanya di sini pakai kata kerja. Kayak di sini buat dapetin data customer doang.
kita pengen coba get detailnya nih, tambahin kata kerja detail customer, terus ada parameter ID-nya. Di sini ada juga post add customer, terus ada buat update dia pakai update, ada delete nambahin kata kerja delete. Tapi metodenya yang dipakai cuma 2. Nah di REST sebenarnya ini kurang baik, kita coba. Nah kalau di REST biasanya kayak gini, kita pakai kata benda ya, noun dan plural atau jamak. Semisal nih di sini kita menguget data customer, yaudah customer, tapi di sini jamak ada s ujungnya gitu. Nah untuk penamanya sendiri biasanya kalau aku pakai bahasa Inggris, biar apa? Biar biar gampang aja dan orang lebih ngerti lah. Karena ada kemungkinan kita kerja bukan cuma buat sendiri ya, tapi kita kerja buat banyak orang, kita bisa ada kolaborasinya kayak gitu. Makanya sebisa mungkin ya dibuat standarisasi aja penamaannya, apalagi jangan pakai bahasa daerah gitu, nama daerah itu agak sulit nantinya. Nah di sini get-nya sama, ini ada buat get detail, kita customer cuman tambahin parameter ID, gak usah kita nambahin detail lagi karena ini udah ke define gitu, yang ngebedain cuma di ID doang. Terus ada post, ini buat add customer, cukup ganti metodenya aja, ini namanya sama. Terus untuk update, tambahin parameter ID. Untuk delete, sama juga. Jadi namingnya, resort namingnya itu lebih jadi seragam, semuanya sama customer. Dan ini diusahakan plural. Karena yang kita get list itu bukan satu data. Kita ini tuh kumpulan dari beberapa customer, makanya ada S di belakang gitu, jadi jamak untuk nge-get-nya. Kayak gitu. Ini tuh nama dari si resource-nya. Oke, sebelum ini dari teman-teman ada yang bingung nggak terkait HTTP method? Kita sambil ini aja, aktif aja di chat. Nah, biasanya dulu aku pernah belajar juga kayak gini nih, yang diajarin tuh kita ketika bikin endpoint atau API, ya udah nama si kata kerjanya buat get sama buat update tuh. Nah, sedangkan di REST itu kita udah ngemanfaatin dari HTTP metodenya sendiri gitu. Kita pakai non dan plural. Kayak gitu. Kita langsung aja ya. Nah, lanjut ke HTTP response code. Kita udah tahu tadi HTTP metodenya, kita coba klasifikasi dulu nih, kira-kira ada apa aja si HTTP responnya. Informasinya itu ada di sini ada 5 grup ya, dari 100 sampai 199. Untuk sukses itu ada 200 ke 299, redirect itu ada 300 ke 399, decline error ada di 400 ke 499, sama server error 500 ke 599. Jadi ini berurut ya. Nah, kita nggak bakal dari aku nggak bakal show semua ya. Aku bakal nampilin yang sering kita pakai aja ya, yang common. Karena kebanyakan kalau misalnya mau ditampilin semua. Nah, ini nih yang biasa kita pakai tuh pada saat nge-develop suatu apps ya atau API-nya. Di sini ada 200 untuk respon oke. Terus ini biasanya ketika kita berhasil nge-get sesuatu, kita berhasil melakukan sesuatu itu pakai 200. Nah, ada juga 201 ini biasanya aku pakai buat nge-create data. Kalau misal kita udah nge-create, itu bakal keluar. Terus ada 400 bad request. Ini biasanya karena parameternya salah atau body yang diinsertnya salah kayak gitu. Terus ada unauthorized, ini biasanya berhubungan sama authentication, token yang nggak valid, tokennya nggak dimasukin dan lain-lain. Terus ada 403 forbidden, ini kan akses dari servernya lah. Jadi dia nggak bisa ngakses. Kalau 404 dia server tidak ditemukan atau biasanya peg not one lah, yang sering di ini tuh. Terus, nah ini masalah yang di server ya, biasanya per 500-an ada internal server error 500, terus ada bad gateway 502, terus ada gateway timeout 504, terus ada service unavailable 503. Jadi yang berhubungan sama server semua.
Oke, oh sorry, kameranya mati. Cek. Oke, sip. Nah, tadi kan sempat dibahas tuh, karena balikan dari si REST sendiri itu pakai JSON. Nah, kita mesti tahu JSON itu apa sih? Oke, JSON sendiri merupakan JavaScript Object Notation ya. Ini itu suatu format biasanya digunain buat pertukaran dan penyimpanan data. Contohnya kayak gimana? Nah, kayak gini kurang lebih. Ini saya ngambil dari petani kode. Biasanya ada key sama ada value. Ini ada objek sebagai pembukanya. Ini ada sebagai penutup. Terus buat separatnya itu pemisahnya itu pakai koma. Terus ada ini titik 2 untuk pemisah juga antara key sama value. Biasanya kayak gini. Dan JSON tuh lebih mudah dibaca gitu dibanding format lainnya gitu. Kayak semisal XML gitu kan. Agak ya masih bisa dibaca cuman agak sulit gitu. Jadi nggak humanable. Nah, kalau ini lebih enak. Kita namain aja sesuai misalkan name ya udah langsung value-nya apa. Semisal email value-nya apa kayak gitu, itu lebih enak. Makanya REST API sendiri itu apa ya, yang populer digunain gitu. Nah, kita coba nih ada satu ilustrasi implementasi REST API di kehidupan kita gitu. Sebenarnya nggak jauh-jauh. Nah, semisal kita datang ke coffee shop atau ke tempat makan lah. Teman-teman kan sering ya nongkrong di kafe atau beli makan gitu. Ketika teman-teman datang, itu tuh ada banyak proses lah di dalamnya. Mulai dari teman-teman ada ditawarin sama waiternya atau teman-teman datang ke kasir, terus diliatin ada beberapa menu di dalamnya. Ketika teman-teman milih, itu bakal ada proses dulu kan, nggak langsung jadi biasanya. Kalau untuk proses makanan. Kita coba bedah terkait proses yang di dalamnya tadi. Nah, teman-teman datang nih, misalkan ke coffee shop atau ke tempat kopi. Nah, teman-teman di situ duduk atau bisa langsung datang ke kasirnya buat mesen suatu makanan kan. Nah, sebelum teman-teman mesen, pastiin teman-teman harus lihat dulu menunya. Karena kita nggak bisa mesen apa yang nggak ada di menu. Nantinya bakal ditolak sama si kasir atau sama si yang masaknya gitu. Nah, makanya kita sediain dulu menunya kira-kira ada apa aja. Misal di coffee shop ini tuh ada es kopi susu, ada americano, ada single origin, ada affogato. Pokoknya kopi-kopian ada semua lah di situ. Udah lengkap. Terus ada juga makanannya itu terkait waffle atau nasi goreng lah yang biasa. Nah, ketika teman-teman udah dapet listnya, itu tuh dari waiter atau kasir ngeliatin itu tuh menunya. Nah, dari customer kira-kira butuh menu apa aja nih. Semisal aku mau pesan es kopi susu 1 sama makanannya nasi goreng. Nah, oke, diproses lah. Itu dari waiter atau dari kasir diproses ke dalam, dibawa ke bagian kitchen. Kitchen di sini kita bisa ini sebagai orang yang masaknya, atau bisa juga sebagai baristanya kalau di coffee shop tadi. Nah, kita proses dulu nih. Dia ngecek requestnya apa. Dia tadi pesan es kopi susu. Nah, kira-kira di es kopi susu itu ada apa aja. Jangan sampai ketika pesan es kopi susu yang datang malah matcha gitu. Atau Thai tea. Jadi kan nggak sesuai itu, nggak match gitu apa yang diminta. Makanya itu harus sesuai menu dulu yang di request. Pastiin dalamnya itu ada kopi, ada susunya, ada gula aren biasanya. Oke, terus nasi gorengnya diproses nih, dimasak dulu dan lain-lain. Itu sesuai dari API katalog. Nah, ketika udah beres, dari sisi kitchen atau dari barista dia ngebalikin nih ke kasir atau ke waiternya. Mas, ini udah beres, bisa dianterin ke si customer. Nah, di situ dia pasti ngebalikin apa yang di request gitu, apa yang udah ada di sesuai menu gitu. Nggak mungkin kan, misal kita pesan kopi dikasih sedotan. Maksudnya kopinya yang kopi panas, kopi single origin atau yang kopi panas dikasih sedotan kan nggak enak juga. Atau pesan kopi malah dikasihnya garpu. Nah, itu menyesuaikan tadi sesuai API menu. Yang pasti ketika kita pesan kopi ada gelasnya, ada cangkirnya gitu.
Kalau misal tadi es kopi susu itu ada sedotannya. Kayak gitu, jadi menyesuaikan lah. Jangan sampai ada yang ketukar. Nah, itulah proses di belakangnya gitu. Ada customer sebagai yang nge-requestnya, API itu tengah-tengah sebagai waiter atau kasir lah bisa dibilang. Si Kitchen itu orang yang ngeproses di dalamnya lah, business logic, database, dan lain-lain. Ini bisa diistilahin kan developer, API katalog, sama application. Oke, dari sini teman-teman mau nanya dulu. Ada yang masih bingung nggak terkait analogi ini? Boleh di chat aja nih buat teman-teman. Jadi ada banyak juga nih, ada 100 ya. Boleh lah. Oke, berarti bisa dipahami ya terkait analogi si REST API sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu sih proses REST API bekerja tuh. Kita next. Nah, kita udah mulai masuk ke best practice-nya. Kira-kira suatu aplikasi bisa dikatakan REST API itu kayak gimana sih? Atau yang biasa sering kita implement gitu di kerjaan, itu kayak gimana sih REST API? Yang pertama, ini yang di-highlight itu yang udah kita tadi showing. Accept dan responnya itu hanya dengan JSON. Jadi sama tuh seragam formatnya. Request kita pakai JSON, respon kita balikin lagi pakai JSON. Nah, itu biasa kita pakai JSON biar readable dan apa ya? Semua orang bisa baca lah. Kalau JSON tuh orang awam pun lebih enak ngebacanya karena dia udah sesuai objek sama value-nya gitu. Terus yang kedua, kita gunain noun dibanding penggunaan kata kerja untuk endpoint-nya. Tadi kan udah dilihat tuh yang customer ketika kita tambah data customer itu nggak usah ditambahin lagi kata kerjanya, cukup aja customer yang ngebagiin cuma HTTP method kayak gitu. Terus name collection-nya kita pakai plural yang kayak tadi jamak kan, jadi ada customers, ada s di ujungnya kayak gitu. Kalau misal ada buku banyak jadi books kayak gitu, jadi bukan customer doang atau book doang. Di sini kita pakai jamak aja untuk resource-nya. Nah, terus untuk handle error-nya kita pakai standar error code yang ada, yang tadi udah di-share tuh, ada 5 grup, yang biasa sering pakai 200, 400, 500. Nah, yang perlu jadi konsen di sini teman-teman tuh pasti ini, ketika teman-teman bikin API, terus responnya sukses, itu pasti responnya 200. Jangan sampai udah sukses tapi 400 gitu. Kan nanti dari si kliennya atau dari front end atau dari mobilenya akan kesulitan. Dia baca kodenya nih, kok ini data udah masuk tapi gagal. Berarti balikannya bakal jadi error. Atau sebaliknya nih, yang harusnya gagal atau error tapi responnya 200. Ini berhasil tapi nggak update ke database ya. Nah, itu ada kemungkinan salah pada saat teman-teman ngasih status code. Nah, itu makanya perlu perlu diperhatiin lah terkait handle errornya. Harus sesuai standar yang tadi. Itu udah ada standarnya kok pada pak yang itu. Ketika sukses gimana, ketika error gimana gitu. Karena sistem itu atau mesin itu yang ngebacanya code, dia nggak ngebaca ini, nggak ngebaca teks gitu. Makanya perlu di make sure aja si code-nya. Terus ada ini sebenarnya ada beberapa lagi nih. Ini teman-teman nanti bisa explore sendiri lah terkait ininya. Karena ini tadi belum ada di slide juga. Nesting resource for hierarchy object tuh lebih ke penamaan objeknya ya. Kalau misal di dalamnya tuh ada detail, pastiin aja ngerundut gitu. Jangan ngacak. Semisal ada customer, dia punya detailnya apa kayak gitu. Jadi berundut terus kayak gitu. Jangan sampai bikin si nesting API-nya itu detail tapi ujungnya itu malah customer. Terus ada lagi detail ujungnya misal user kayak gitu. Jadi jangan, tapi pakai objek yang awalnya dulu, objeknya baru ke dalam. Jadi nested gitulah. Biar hierarkinya lebih rapi juga. Ini lebih ke pagination ya. Ada filter, sorting, sama pagination, bisa search dan lain-lain lah. Ini terkait security-nya berhubungan sama SSL dan nantinya masuk ke OWASP gitu lah. OWASP gitu. Ini terkait security. Terus cache data untuk improve performance. Ini tuh lebih ke jadi teman-teman tuh nggak usah nge-get terus-terusan gitu ke database. Kalau misal API itu sering dipakai dan jarang ada update-nya gitu. Kayak misal kita
apa ya, yang jarang ke update tuh semacam get list data kota atau get list data provinsi. Itu kan jarang ada update kan. Update-nya pun nggak tahu lah berapa tahun sekali atau berapa lama, yang pasti itu jarang update. Nah itu bisa teman-teman buat catch nih, nggak get ke database-nya cuma sekali, itu bisa manfaatin pakai Redis. Jadi dari masing-masing klien atau user itu punya database lokalnya sendiri, itu bakal ngebantu banget nih dibanding kalau kita nge-get ke database lagi itu bakalan berat dan itu lumayan lah. Terus ada versioning terkait API-nya, ini lebih ke penamaan sih. Jadi teman-teman bikin root endpoint-nya itu pakai P1, P2. Kalau teman-teman lihat ya yang Open API atau yang biasa di develop itu biasanya suka ada tambahan. Di responnya itu ada P1, P2, P3 kayak gitu. Itu tuh bisa dibilang fase 1 atau fase 2 kayak gitu. Dalam apa ya? Development kesehariannya gitu kalau di kerjaan. Ini ngebantu banget kok biar tahu nih yang dikembangin di fase 1 tuh ada API apa aja. Kayak gitu. Nah, semua prinsip-prinsip itu tuh sebenarnya ngebantu kita buat aplikasi itu biar lebih simple, biar lebih ringan, dan biar lebih cepat. Kenapa? Karena RESTful sendiri itu kan banyak yang make, yaitu alasannya. Karena dia tuh simple gitu, terus ringan, dan lebih cepat lah di antara yang lain. Aku sebenarnya belum nyoba juga sih terkait SOAP dan lain-lainnya gitu. Karena yang sering dipakai itu terkait RESTful-nya ini. Jadi jangan jangan dibuat susah kok, banyak aturan-aturannya gitu. Mesti ada handling, mesti ada penggunaan name collection. Itu tuh ngebantu banget kok pada saat teman-teman udah masuk ke lingkungan kerja tuh. Ini tuh buat standarisasi lah. Apalagi kalau teman-teman udah kerja sama orang luar kan, itu lebih enak juga. Makanya aku saranin buat penamaan variabel atau endpoint tuh pakai bahasa Inggris aja. Namain function control kayak gitu tuh pakai bahasa Inggris aja. Itu better, lebih enak. Kayak gitu. Nah, ini referensi yang aku dapat ya terkait slide tadi. Teman-teman nanti bisa lihat aja di sini untuk lebih detailnya. Oke, terima kasih. Itu kurang lebih pemaparan terkait fundamental backend-nya ya. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu bentar ya terkait ini sebelum kita masuk ke demo. Nanti setelah ini kita ada demo. Oke, gimana nih terkait fundamentalnya sendiri? Oke, wah menarik banget ya teman-teman materi dari Mas Adian tadi, pemaparan buat backend dasarnya lah, fundamental dari backend sebelum masuk ke demo. Mungkin bisa, ini Mas ada yang bertanya di chat. Oh, boleh bentar. Gimana ya? Boleh dibacain? Boleh, boleh. Ini Mas, ada dari Wendy Nur Hermansyah. Framework apa yang cocok untuk membuat API apa ya, Kak? Oke. Terkait framework apa yang cocok itu tergantung case sifatu projectnya dan tergantung kalian teman-teman. Kalau misal teman-teman bisa Laravel ya pakai Laravel nggak masalah. Kalau misalnya teman-temannya bisa Node.js pakai Node.js nggak masalah. Karena semuanya sama aja, tinggal di maintenance aja. Semuanya bisa pakai RESTful API kok. Kayak tadi Laravel itu ada bisa RESTful API, Node.js, terus ada Python dan lain-lain itu sama kok formatnya. Itu tergantung teman-teman. Jadi kalau mau itu coba kuasain aja dulu terkait bahasa programmingnya lah. Jadi nggak usah semuanya dicoba, pengen nyobain Laravel, pengen nyobain Python, tapi coba kuasain lah salah satunya. Bisa di situ difokusin. Karena secara fundamentalnya sama kok. Coding itu nggak jauh sama yang namanya kondisional, sama looping, sama logic aritmatik. Udah gitu doang. Oke. Berarti apapun tools-nya, asal kita paham konsepnya, kita bisa buat ya, Mas ya? Betul sekali. Nah, ada yang menarik nih, Mas, dari Reza Firmansyah. Dia bilang, saya paham konsepnya, namun kadang agak sulit menerapkan untuk buat API. Itu gimana ya, Kak? Oke. Nah, konsepnya udah paham nih. Nah, yang masih sulit diterapkan tuh bagian mananya? Karena di dalamnya tuh ada banyak loh. Kan bagian itu ada bagian bisnis prosesnya,
ada bagian database-nya, bingung di bagian database-nya, ya coba perdalam terkait query atau ORM-nya gitu bisa pelajari. Kalau misal masih bingung dalam bisnis aplikasinya, itu coba teman-teman brainstorming nih dengan product owner atau project manager atau teman-teman yang terlibat dalam timnya. Kayak gitu. Jadi itu perlu di-define dulu. Yang sulit menerapkan itu bagian mananya. Karena itu semuanya bisa didiskusin kok biasanya. Kalau di kita tuh ada namanya, kalau pakai Scrum itu ada daily stand up, kita bisa sharing nih apa yang jadi kesulitan. Nah di situ bisa kegali informasi apa-apa aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Perlu di-define dulu yang jadi kesulitannya bagian mananya. Jadi kita define di mana yang sulit, jadi fokus buat belajar yang itu ya, Mas. Betul. Oke, oke. Oke, Mas Adian, bisa langsung ke demo mungkin? Oke, kita sambil demo ya. Siap. Oke. Bagi teman-teman bisa langsung nyimak dan bisa langsung diikutin ya. Jadi siapkan node sama postman-nya. Teman udah pada install Node.js kan ya? Kita coba setup dari awal aja nih biar seru karena kita acaranya itu fundamental ya. Kita coba cara installnya juga. Nah, apa ya? Yang jarang developer lakuin atau apa ya? Yang kadang sulit itu membaca sih. Sebenarnya dari dokumentasi AWS-nya sendiri itu lengkap terkait setup dan lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman yang lagi pingin belajar, coba membacanya lebih dini lagi aja lah. Jadi bisa lewat dari dokumentasi officialnya juga itu udah lengkap. Kalau misalnya ada kesulitan, itu bisa ke Stack Overflow dan lain-lain. Kita langsung aja ya, di sini kita pakai ini. Nah, pastiin teman-teman Node.js-nya udah versi 14 nih. Minimal 14 ya. Kita cek dulu di terminalnya. Ini ada yang ikut ngoding juga nggak? Acungkan tangan kalau ada, ini bisa acungkan tangan ya. Atau semuanya cuma nyimak aja. Atau ada yang ikut ngoding nih. Oh, ada nih, mantap. Ntar aku tulis di chat ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini nih, Adonis.js-nya. Oke, kita cek dulu. Ntar, ini kayaknya kekecilan. Gedein dulu. Ini segini cukup kah terminalnya? Atau masih kekecilan? Cukup ya? Nah, ini versi aku ada versi 16 nih. Berarti kan udah memenuhi minimalnya 14. Udah bisa nih kita jalanin. Kalau misal di bawah 14 itu bakalan jadi ada error nantinya pada saat teman-teman npm install. Makanya pastiin udah versinya versi minimal 14 dulu. Oke. Kalau udah, nah untuk bikin projectnya teman-teman bisa pakai npm, bisa pakai yarn, bisa pakai pnpm. Bebas nih. Kita pakai npm aja ya. Ini tinggal di copy aja. Bentar, biar nggak copy semua. Enter. Karena namingnya kita ganti nggak hello world. Alah, jadi hello world. Ini lah, nggak apa-apa. Hello world aja. Nah, di sini ya teman-teman ada pilihan nih. Nah, enaknya si Adonis.js ini, dia tuh bisa full stack loh. Bisa powerful. Jadi teman-teman bisa bikin web, bisa slim atau API. Karena kita fokusnya bikin REST API, kita pilihnya yang ini ya, API aja. Ini sama kayak Laravel tuh. Makanya dia ada webnya. Enter. Projectnya namain aja Hello World. Nah, mau di setup enggak S-Line-nya? S-Line ini lebih ke apa ya? Biar rapi aja ngodingnya gitu, standar si ECMAScript-nya gitu. Kita pakai Y. Terus prettier ini biar ngecek codingan kita udah rapi atau enggak. Ini secara codingan ya. Kalau yang tadi lebih ke standarisasi ECMAScript, kalau yang ini lebih ke codingan di VS Code-nya. Kita pasang juga. Ini lagi ada proses install. Ini ada di mana ya? Orang lupa. Kayaknya salah bikin deh. Aduh. Sorry. Saya malah dibikin folder simple REST API lagi. Bentar.
lagi proses ya. Ini tergantung koneksi teman-teman. Lagi install tuh. Ada Adonis JS Core-nya, Rep-nya, Proxy. Cip tuh. Nah, ini udah ke-create nih, project-nya udah berhasil ke generate. Nah, karena tadi saya salah nyimpen filenya, kita move dulu ya. Tadi itu namanya Hello World. Sekalian ganti nama. Kita pindahin keluar. Namanya itu REST API Simple. Wah, pernah permission denied ya. Kayaknya nggak bisa. Kita masuk dulu ke dalamnya dulu. Jadi saya salah ngopiin. Nah, ini kita coba move dulu ya. Sini aja. Ini masih dipakai. Bentar, ini harus dikeluarin dulu. Coba try again. Cip, udah bisa. Kita rename dulu. Namanya simple. Biar nggak sama. Adonis 5. Simple REST API. Nah, ya, ini kita bisa buka. Kita buka dulu. Sorry, salah. Itu ada tadi di folder Adonis 5, Simple REST API. Kita buka si project-nya. Ada nampilkah si PS Code-nya? Kayak kecil ya. Kekecilan. Nah, ini cukup segini. Oke, udah ada ya. Nah, ini nih. Strukturnya itu kurang lebih hampir sama kayak si Laravel. Kenapa aku coba beralih ke ini? Karena basic saya itu dulunya di Laravel. Kalau teman-teman mau lihat ada apa aja ya di ininya, bisa node s min help. Nah, ini nih. Si artisannya gitu. Kalau di Laravel tuh bisa nge-build, bisa generate key, bisa make controller. Sini bisa ada migration-nya juga. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Karena ini udah kebentuk ya. Nah, di sini kita coba bikin oh iya, kalau Adonis 5 ini kita perlu setup manual buat database-nya. Jadi kita coba cek lagi di sini nih. Itu tuh ada di ORM, manual ORM. Teman-teman bisa masuk ke sini. Introduction ORM. Masuk. Bentar. Sorry. Di database introduction ini ya. Nah, teman-teman masih install dulu nih si Lucid-nya. Karena secara default-nya dia belum keinstall. Ini diinstal dulu. Sorry. Kalau nggak ini nanti nggak bakal jalan buat si database-nya. Nah, ini nggak apa-apa, bisa diabaikan aja. Ini kan karena ada dependensi lah si npm itu. Makanya dia ada yang mesti diaudit begitu. Ini diabaikan aja, nggak apa-apa. Nah, kita langsung ke konfigurnya. Di sini ada juga lengkap di sininya. Kita coba copy lagi.
Suka nggak ke copy, Bentar. Nah, coba configure ya untuk Adonis-nya. Nah, teman-teman mau pakai DB apa? Bisa SQLite, MySQL, Postgre, Oracle, Microsoft SQL Server. Ini support dari Adonis. Kalau saya coba pakai Postgre aja, karena saya udah nginstal Postgre-nya. Itu pencet space aja, terus enter kalau udah. Dia bakal nginstal nih. Nah, ini dia dikasih instruksinya. Kira-kira buat install si Postgre-nya kayak gimana sih? Mau buka di web atau di terminal? Terminal aja. Nah, ini dikasih lihat nih. Kalau misal mau update, itu teman-teman mesti nambahin variabelnya. Karena kita pakainya PostgreSQL, kita cukup copy ini aja yang ini. Variabel PostgreSQL driver. Ini di copy. Ini langsung lepas tuh. Udah ke copy kayaknya. Ini kita masuk ke sini. Itu update-nya di inp.ts. Oh iya, untuk Adonis 5 ini kita udah pakai TypeScript ya. Jadi bukan ya udah upgrade lah. Jadi nggak JavaScript lagi, tapi dia udah pakai TypeScript. Ini kayak gini. Ini dirapin aja. Waduh, baterainya habis, bentar. Tas dulu. Oke. Baca. Gitu. Ini config buat nge-configure terkait database-nya. Jadi teman-teman sesuaiin aja di sini. Udah beres ya ditambahin sini, teman-teman coba di INP-nya. Nah, ini namanya node INP-nya kita kasih ini udah, karena aku ininya pakai masih user Postgres. Ini sesuaiin aja sesuai username teman-teman. Aku passwordnya password. Nah, di DB-nya kita coba bikin DB baru nih. Nah, ini aku udah connect ya ke si Postgre-nya. Teman-teman bisa bikin dulu, misal tadi REST. Udah ada ya REST API-nya, bentar. Kita namain lagi aja simple. REST API. Nah, ini nih. Coba teman-teman generate dulu nih terkait DB-nya. Cip, udah ke-create ya. Ini ada. Tinggal update aja di sininya. Di simple REST API. Oke. Nah, udah itu. Kita perlu bikin migration-nya dulu. Caranya gimana? Kita bisa pakai ini. Lihat dulu. Node as make migration. Jangan nih, biar langsung ke generate. Make model aja, kita pakai make model. Modelnya kita bikin apa ya? Customer aja deh. Nah, di sini karena kita butuh migration-nya, tambahin min m di belakang. Sama kayak Laravel kok. Buat tambahin migration, enter. Ini nggak usah pakai S, karena dia otomatis generate sendiri. Oke, ini udah generate nih. Dia bikin model customer, terus dia bikin migration dengan nama customers. Kayak gitu. Kita cek. Ada di database migration customers. Oke. Nah, ini diabaikan aja. Jadi kalau misal kecepatan, info aja ya di chat, takutnya kecepatan. Nah, kita coba nambahin ini default itu ada ID sama created add dan updated add. Kita tambahin table.string.
Kita define nih. Ininya nama aja deh. Kita coba yang simpel-simpel aja dulu. Name-nya 50. Terus kita kasih table string. Masih nggak usah banyak-banyak dulu. Address. Oh ya, kalau address biasanya dia pakai teks. Maaf Mas Ini aja. Adian, Oh ya, apa teman-teman di chat kecepatan buat penjelasannya? oke, siap. Bentar ya. Sorry. Tadi ketinggalannya di bagian mana ya? Kalau boleh tahu. Pas bagian mana kecepatannya? Migrasi. Oke, kita balik lagi ke terminal. Nah, teman-teman pastiin dulu nge-generate migration-nya. Ketik di terminalnya node s make model customer min_m. Min_m ini buat nambahin migration. Kalau misal kita nggak nambahin min_m ini, yang nggak generate cuma ini doang. File ini doang. Nah, makanya perlu tambahan min_m. Udah clear terkait ininya? Kalau udah, teman-teman bisa buka nih file yang tadi udah di-create itu ada di file migration. Migration terus ini namanya sesuai ininya aja. Oke. Siap. Oke, kita bikin simpel dulu ya. Terus kita lanjut lagi nih, tambahin email aja. Bentar. Ini teman-teman ada shortcut biar langsung cepat, bisa di copy, pencet Shift, Alt, terus bawah gitu kalau untuk di Windows. Jadi ke generate. Ini kita namain email aja. Kita limit aja 50 cukup. Kita namain gender juga. Nah, untuk gender sendiri tipe datanya enum. Enum itu berarti enu. Kalau di Postgres tuh ininya isi array-nya kira-kira apa aja? Pria, wanita. Kayak gitu. Oke. Iya. Kalau udah, ini karena kita pakai kriteria, ini bisa teman-teman lihat yang merahnya, pencet Ctrl titik, itu bisa pick all criteria problem. Jadi dia otomatis bakal ngebenerin nih codingan yang nggak sesuai sama si kriteria. Oke, ini nggak masalah karena ini extension aja ya. Ini extensionnya pakai aku yang apa ya, ngecek bahasa tapi bahasa Inggris, jadinya unconvert. Oke, kita lanjut nih. Karena udah sesuai kan, kita coba running migration-nya. Node S migration run. Sip. Nah, ini udah ke-update. Kita cek nih, kira-kira customer-nya udah ada atau belum di database. Pastiin. Ini yang belumnya. Oke. Nah, ini belum keluar nih. Ya, karena keterbatasan waktu, kayaknya kita bakal nanti langsung copy aja ya. Nanti aku coba share aja si codingannya, upload ke GitHub. Nanti aku bakal share ke panitia. Biar cepet juga sih. Karena masih ada sisi Q&A-nya nih. Nah, udah kan? Ini udah database customer, dia udah ke generate. Lihat yang file udah di migration di sini. Ada nih skema. Nah, ini ada migration nih, filenya apa, jam berapa gitu ketahuan di sini. Oke. Dan nih, terus kita define sekarang di ininya, di model. Tadi kan udah generate. Nah, ini kita coba generate. Kita butuh ini gini aja, copy aja biar cepet. Cuman nggak butuh datetime, hapus aja ininya. Ini kolom doang.
name, ininya string, terus ini juga sama, kita nggak butuh. Ininya tadi itu apa? Email, ininya sama, string juga. Oke. Coba copy lagi. Itu ada gender. Kalau di modelnya itu nggak apa-apa, semuanya jadi dianggap string aja. Itu nanti validasinya di database aja, sama di validator. Kayak gitu. Terus ini ada address. Jadi string semua nih di sini. Udah, kalau udah kita bisa langsung masuk ke bikin controller. Sama juga kayak Laravel. Aku make sure lagi. Balik lagi ke terminalnya ya. Ini pas ini udah sesuai aja kayak gini. Sesuai name, email, gender, sama address. Oke. Nah, kita bikin lagi generate node as make controller. Sorry, pakai titik 2. Tambahin tadi itu kita bikin apa? Customer. Nah, karena kita mau bikin resource ya atau REST API tadi, kita cukup tambahin min_r. Ini buat nge-generate gitu si function dari si REST-nya. Enter kalau udah. Ini udah ke-generate. Dia bikin customer controller. Nah, ini dia langsung nge-generate sendiri. Jadi customer controller name-nya. Nah, ini ya udah ada generate kan. Nah, karena ini tadi kan, ini dia bisa pulsa. Dia makanya ini nyedain juga buat si webnya. Ini nggak perlu create-nya. Karena kita fokus API-nya aja. Terus edit nggak perlu. Oke, ini default-nya ya. Tidak terkait request dan responnya itu udah ada di HTTP contract gitu di objeknya. Ini buat get list all datanya. Ntar, biar cepet aku copy paste aja ya. Aku sebenarnya udah nyiapin sih codingannya. Ntar, biar hemat waktunya teman-teman nanti aku share juga sih ininya. Nah, kalau teman-teman mau tahu ya si cara bikin surutnya gimana, sebenarnya bisa di sini. Lengkap juga di sini kok. Masuk ke Adonis.js-nya, terus ke sini. Nah, cara bikin model kayak gimana? Misalnya sini aja, surut operation. Nah, cara bikin create-nya kayak gimana? Bisa di make sure kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini kenapa ada error kayak gini? Karena kita belum masukin nih objek respon. Kita masukin dulu respon. Nah, ini kenapa author salah? Karena kita bukan author. Kita bikinnya itu import dulu ya. Import. Ininya tadi itu apa modelnya? Customer. Oke, nah dia langsung generate. Ini ganti teman-teman, jangan author tapi customer. Sip. Nah, ini kenapa error lagi? Ini tinggal dikontrol titik aja. Perbaiki aja. Kayak gitu. Ini udah git release all customer. Nah, karena ini cuman gate-nya aja ya, kita belum ada datanya. Kita coba bikin dulu tuh. Bikin root. Nah, ini kan masih kosong nih. Kita coba bikin rootnya dulu. Nah, cara cepatnya biar kita bisa nge-generate kebutuhan apa ya? Untuk curut yang tadi itu bisa teman-teman bikin gini doang. Root dot resource, masukin. Ini nama modelnya ya. Nama ini apa? Resource-nya. Tadi itu apa? Customers. Ini aja. Nah, sama yang tadi kayak contoh di slide. Terus ini namanya customer controller.
Customer controller. Nah, karena kita nggak butuh yang create terus sama edit, ini cukup tambahin .api only. Oke. Kalau sudah, kita lihat nih di sininya. Terminalnya udah kebentuk belum si root-nya? Biar kegedean nih. Ntar kecilin dulu. Nah, ada kan? Nah, ini udah kebikin nih. Kita padahal cuma nulis resource doang, tapi udah ke-generate si fungsi cerutnya tadi. Udah ada get, post, get. Ini bisa pakai put atau page, terus delete. Udah ada. Dia udah baca sesuai kontrolnya juga. Kayak gitu. Nah, karena tadi kan ada rekomendasi di best practice recipe itu kita mesti pakai versioning. Tambahin aja gini. Kita bikin dulu root dot group. Kita grouping nih. Terus kita masukin si ininya tuh prefix-nya itu P1. Karena ini tuh kita bikin API untuk versi ke-1 atau fase 1 lah dalam development-nya. Masukin aja yang ininya ke sini. Ini rapin aja. Gitu. Sip, ini udah kebikin. Kita lihat lagi resource-nya jadi kayak gimana. Nah, udah ada tambahan P1-nya. Ini buat versioning. Jadi bisa di grouping kayak gitu. Kita batasi sampai 14-15 aja ya. Soalnya masih ada sesi Q&A nih. Aku langsung contohin yang udah jadi aja. Kayaknya nggak possible. Nah, kalau teman-teman mau info ini tuh apa ya? Dapat root group dari mana? Itu sebenarnya udah lengkap kok. Tinggal teman-teman baca aja di sini. Ini ada search-nya juga. Oke. Nah, ntar saya contohin yang udah jadi aja nih. Aku udah bikin. Ini tadi bikin dulu. Cuman ini beda ininya doang sih. Apa? Beda modelnya doang. Ini author, tapi field-nya sama. Jadi ada dua cara sebenarnya. Teman-teman bisa nge-define manual kayak gini, atau teman-teman bisa bikin resource kayak gini. Yang tadi dibikin. Itu tergantung kebutuhannya sih. Mau kayak gimana. Ini yang udah jadi ya. Kita coba lihat aja dulu codingan yang udah adanya. Ini modelnya sama. Ini bakal di-share kok terkait kodenya. Nah, yang jadi concern itu pada saat respon itu pastiin kodenya udah sesuai nggak? Oke itu 200. Message-nya apa? Itu harus diinfoin juga datanya apa. Nah, terus ketika gagal atau errornya salah, itu make sure teman-teman pakai bad request. Bad request ini nanti otomatis kodenya 400 di postman-nya. Nah, ini diinfo juga error message-nya apa. Ini aku udah bikin curut kok. Kita coba running dulu ya yang udah adanya biar kelihatan. Nah, waktunya terbatas juga kalau untuk workshop tuh nggak bisa sebentar. Bentar. Ini aku coba jalanin aja. Sip. Ini yang udah dibikin aku tadi sebelumnya. Nah, kita coba bikin dulu nih. Awalnya semisal kita bikin data tes, jangan tes. Budi Sudarsono. Emailnya, misal kita salahin nih, emailnya nggak sesuai. Ngilang. Raw. Nah, ini aku addressnya opsional ya, tadi dibikin opsional. Ini gendernya karena aku pakai bahasa Inggris sebelumnya. Kita coba send dulu. Nah, ada error nih. Errornya apa? Kodenya 400. 400 itu tadi bad request kan? Berarti ada yang salah di datanya. Ini dikasih tahu kira-kira apa yang salahnya. Emailnya nih nggak valid. Harusnya kan kalau email itu ada @mail.com. Nah, baru dia ke generate. Udah sukses nih. Pastiin responnya 201. Karena ketika created itu biasanya 201. Nah, itu untuk ininya di mana? Bisa lihat di sini nih. Pada saat
nih respond.created. Ini sesuai ini ya, sesuaiin aja ya. Ada created, ada bad request, ada oke. Perbedaannya apa? Kalau oke 200, kalau created 201. Ini dapat kelas ini dari mana aja? Teman-teman bisa cek di dokumentasi Adonisnya. Itu ada di sini. Bentar. Ini ngalangin sih ininya, screen atasnya. Nah, ada di sini. Nah, ada continue, ada switching protocol, ada oke, ada created. Bisa dilihat di sini aja nih di GitHub-nya. Dia otomatis generate ke hasil Postman sini. Gitu. Sama kok yang lainnya nih. Ketika get sukses 200, ini udah ke get. Terus ini get detailnya. Ini ketika detail udah sesuai, udah update. Autornya ini udah ketika delete. Jadi dia udah ke delete kayak gitu. Gitu kurang lebih. Jadi ini bakal di-share aja sih. Ini udah 14-16 juga nih. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Sorry, workshopnya lumayan panjang dan nggak bisa sampai beres. Ini terus ada sesi khusus buat workshopnya. Gitu. Kembali lagi ke moderator. Oke, Mas Adian. Makasih, Mas. Wah, ternyata menarik banget ya, teman-teman. Banyak ilmu yang bisa didapat, terutama bagaimana cara buat API bisa nge-serve si front end dari back end gitu kan. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke Q&A ya, Mas. Ya, boleh-boleh. Untuk Q&A. Ya, Mas, maaf mau tanya, untuk materinya, apakah nanti akan di-share untuk yang PPT-nya? Boleh, nanti saya share kok PPT sama GitHub-nya ya. Oke, jadi teman-teman buat materi sama GitHub nanti akan ditaruh di coding ya, nanti ada tab materi, di situ ada link ke GitHub sama link materinya. Dan untuk recording kali ini akan diupload H+1 di YouTube GIDSC Binus Malang. Oke Mas, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas. Yang pertama, dari Dede Rusliandi. Izin bertanya Mas, kalau di Adonis, apakah ada desain pattern khusus yang digunakan ketika mengembangkan proyek? Seperti Laravel menggunakan pipeline pattern, repository, service pattern, dan lain-lain. Kalau di Adonis, seperti apa ya Mas? Oke, nah, karena kita base-nya sama kayak Adonis sih, di Adonis juga kita bisa pakai repository pattern sih. Teman-teman bisa coba ini aja. Terus ada repository pattern, terus ada kontainer-kontainer gitulah. Teman-teman bisa buka aja di sini nih, IOC kontainernya. Sama kok, itu ada juga desain pattern-nya. Kebetulan di project saya yang di Git itu pakai desain pattern, cuman nggak bisa di-share di sini. Desain pattern-nya itu pakai repository pattern. Kayak gitu. Ada kok desain pattern-nya. Oh, jadi dasarnya sama, bisa diimplementasi ya, Mas? Bisa. Nah. Oke. Terima kasih, Mas. Ada yang bertanya lagi di chat. Izin bertanya, Kak, dari Hildan Fauzul. Cara menggunakan public API atau API orang lain gimana ya, Kak? Oh, itu. Biasanya teman-teman cukup cari ini. Dulu aku pernah ada public API nyobain tuh SportDB, cuman sekarang kayaknya udah tertutup deh. Tinggal regis aja di sini nih. Mana ya linknya? Bentar. Buka aja ini nih. Itu Open API juga. Jadi teman-teman bisa dapat jadwal pertandingan bola, skor, terus tuh hasil pertandingan, jadwal pertandingan semua ada di sini, pemain gitu. Dia lihat aja cara penggunanya, ada juga kok dicontohin di situ. Tuh ada list-listnya gitu. Ada contohnya, teman-teman bisa dicoba. Tinggal dipakai aja. Nah, ini salah satu contohnya nih. List all sport. Nah, itu public API loh ini. Tinggal pakai aja tuh. Bisa dikelola. Kayak gitu. Oke. Semoga terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Harul Ahlan. Izin bertanya, Kak, apakah bisa mengimplementasi dari GitHub
yang dibikin oleh orang lain dan kita yang meneruskan pakai GitHub, misalnya repo kita gitu. Oke. Nah, itu tergantung repositorinya. Dia open public atau di private. Kalau misal open, ya kita bisa nerusin sih kodenya, terus kita bisa nge-pull request. Semisal nih, dari Mas Ahmad, dia ngembangin suatu REST API. Nah, aku pengen coba contribute lah di sana. Ya, aku coba clone dulu, terus nambahin. Terus nanti pull request. Nanti dari Mas Ahmad sendiri yang nge-ACC, apakah ini bisa di-merge atau enggak, kodenya udah sesuai atau enggak, kayak gitu. Bisa banget kok kita nerusin di GitHub. Tergantung dari private atau publiknya dari si GitHub-nya. Oke, semoga terjawab ya, Mas. Nah, kita ke slide ya, teman-teman. Soalnya di slide juga ada beberapa pertanyaan nih yang bisa dijawab. Oke, dari pertanyaan pertama. Seberapa reliable-kah framework Adonis.js untuk environment production? Wah, stable dong. Aku ada project Adonis.js itu ada di Git udah ada beberapa project yang pakai Adonis.js kok. Ada mulai dari Adonis.js versi 4 sampai ke versi 5 yang terbaru. Jadi bisa dibilang stable kok production. Lihat aja di itunya di Adonisnya. Dia udah LTS kan sebelumnya Adonis versi 5 tuh masih beta ya. Sekarang udah ini sih, udah LTS. Dia udah rilis. Begitu, Aman berarti kalau mau dipakai production. aman banget ya, Mas Adonis buat Iya, udah dicoba project-project. juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, HTTP method get bisa dikasih body nggak ya? Bisa aja, cuman pertanyaannya buat apa? Kalau get itu biasanya bukan di body, tapi di parameter atau di header. Nyimpen datanya itu. Semisal nih teman-teman mau nambahin search atau mau nambahin filter, itu nyimpennya di parameter, bukan di body kalau untuk get. Karena ada nanti susah kalau misal teman-teman buka di webnya gitu. Kalau method post method get masukin body. Jadi kalau untuk get itu nyimpennya bukan di body, tapi di parameter atau di header. Oke, berarti bisa ya, Mas. Tapi buat apa? Soalnya kan get kita ngambil data, bukan insert gitu kan. Betul sekali itu sih. Selanjutnya, selain framework Adonis.js, framework apa yang cocok atau yang sering digunakan oleh perusahaan untuk buat API? Nah, ini Mas ada kaitannya sama pertanyaan yang terbaru tadi. Kelebihan Adonis daripada framework jenis lain seperti Express, Nest, Happy, dan sebagainya. Gitu, Mas. Oke. Saya pernah pakai Express.js, jadi paling saya coba bandingnya sama Express.js ya. Kalau secara framework, Adonis itu udah powerful. Maksudnya kita nggak perlu banyak setup, nggak perlu install library gitu. Harus setup awal itu bener-bener importnya susah lah kalau untuk Express tuh. Karena kan kosongan kalau Express tuh. Kita mesti kalau misal ORM ya harus nambahin sendiri. Kalau mau nambahin library-nya kayak gitu, itu mesti nambahin sendiri. Itu sih yang jadi importnya. Kenapa pakai Adonis ya lebih cepat? Karena udah ada built-in gitu, built-in library-nya. Yang biasa sering dipakai pada saat kita development. Gitu. Kalau misal Nest atau Happy, kayaknya Nest udah powerful juga sama, cuman aku belum pernah nyoba sih. Happy juga mirip-mirip kayak Express.js. Kayak gitu. Tapi tergantung apa ya? Perusahaan untuk membuat API banyak. Itu tergantung perusahaannya dan tergantung case project-nya. Ada yang pakai Python, ada yang pakai Laravel, ada yang pakai Golang. Nyesuaiin aja sih, semuanya bagus kok. Tinggal kebutuhannya mau kayak gimana. Jadi menyesuaikan kebutuhan ya, Mas. Tapi Betul. dari yang kita pelajari tadi, Adonis sudah powerful, soalnya udah compact. Di situ ada semua gitu, nggak perlu install library di sana sini, setup dulu gitu kan. Iya. Express bakalan lama di setupnya. Aku pernah kok buat apa yang ngedevelop si Express kalau kita nggak punya starter gitu. Lumayan lama dia nge-setup awalnya tuh. Nambahin library-nya. Terima kasih, Mas. Terus ini, Kak, apakah ada backend builder otomatis? Jadi buat REST API tinggal tempel-tempel gitu, tinggal geser kayak website builder-nya WordPress. Oh, sekarang udah banyak tuh teman-teman kalau misal mau pingin apa ya, bikin REST API yang otomatis,
itu ada namanya apa ya, lupa lagi, Snappy kalau gitu. Jadi teman-teman frontend nggak usah bingung bikin. Ntar saya lupa lagi sih namanya apa ya buat builder gitu. Eh pokoknya adalah yang builder gitu, yaitu drag and drop bisa sih kalau teman-teman nggak ngoding gitu. Cuman itu biasanya ada pricingnya gitu. Ada yang per-nya juga, ada yang pricing. Tapi ada kok buildernya. Aku lupa lagi, nanti aku coba cari lagi. Pokoknya ada namanya, aku lupa lagi. Jadi kita nggak perlu ngoding, bisa jadi backend gitu ya, Mas? Iya, Tinggal EP-nya pakai udah API ada dulu. kok, curut-curut kayak gitu. Powerful juga ya. Cuman itu agak sulitnya ketika ada apa ya, customisasinya itu. Kalau misal buat master data masih aman, tapi kalau untuk yang udah sedikit kompleks nih, banyak perhitungan di dalamnya, itu kayaknya susah deh buat pakai builder itu, mesti ya bikin manual. Oke. Oke, semoga terjawab ya, teman-teman. Selanjutnya, bedanya REST sama RESTful API apa ya, Mas? Ini dia REST dan RESTful API. REST itu sebenarnya guideline-nya, aturan-aturannya. Nah, ketika kita nge-implement aturan-aturan itu bisa dikatakan RESTful API. Jadi REST itu lebih ke standarisasi aturannya. Setelah kita coba implement, itu tuh bisa dikatakan API teman-teman itu disebutnya RESTful API. Jadi tadi ada pakai HTTP metodenya, ada penggunaan non-nya, terus si pluralnya, nah kayak gitu. Tapi kalau sekarang banyak juga sih yang campur, jadi nggak sepenuhnya bisa dibilang RESTful API karena nggak semuanya diterapin kayak gitu. Tapi yang pasti RESTful API itu sama kayak RESTful itu ketika kita udah nge-implement si REST-nya gitu. REST itu standarnya. Oke, semoga terjawab ya, teman-teman. Nah, dari Pak Razi, kenapa kita harus menggunakan API, sedangkan kita bisa menggunakan database dalam bentuk objek? Mungkin maksudnya langsung akses gitu kan, Mas. Terus cara belajar untuk pemula buat API tanpa bantuan framework, itu gimana, Kak? Oke, sip. Terkait ini ya, kenapa kita harus menggunakan API? Nah, ini masalahnya keamanan. Kalau misal kita langsung get dari database, itu nggak baik secara keamanan data nantinya. Atau kecuali kalau mau di lokal doang itu nggak masalah, tapi kalau udah publik kan agak susah. Tadi kan ada beberapa tipe kan, API strukturnya itu ada REST, ada SOAP, dan lain-lain gitu. Nah, kalau semisal langsung lewat database, itu nggak bagus sih secara security-nya. Maksudnya harus ada ininya dulu lah, middleware-nya dulu lah, ada perantaranya. Makanya API itu perantara buat ngehubungin, dan susah juga kalau misal kita langsung manggil ke database tuh. Nantinya bakal ada kesulitan. Terus caranya belajar API untuk pemula tanpa bantuan framework, ya baca dokumentasi sebenarnya. Tinggal ikutin aja, semuanya jelas kok di dokumentasi. Mulai dari installation sampai teman-teman bikin cerut. Kuncinya ada dibaca sih untuk pemula ya. Kalau misalnya ada kesulitan, itu teman-teman bisa coba tanya nih, tanyanya di mana, itu bisa di Stack Overflow, bisa di grup Facebook. Itu grup Facebook biasanya suka pada aktif, atau di forum-forum gitulah. Pastiin aja kayak gitu. Kalau untuk yang pemula misalnya ada kesulitan. Gitu paling, Mas. Oke, jadi kuncinya baca dan sering tanya ya, Mas. Iya, kalau misalnya ada kesulitan tanya aja. Oke, semoga terjawab, Mas Razi. Lalu ada yang bertanya, ya izin Kak, selain lebih mudah dalam penggunaan, fleksibel, apa sih advantage sama disadvantage dari famous format JSON atau XML? Oke, sebenarnya teman-teman udah pernah lihat XML kah? Ya lumayan import sih kalau XML tuh. Kalau bisa dilihat mah di Android aja sih. Maksudnya kan ada kayak di Android manifestnya kan, XML-nya gitu. Perlu dua objek lah. Maksudnya nggak terlalu humanable, tapi kalau JSON itu lebih ke humanable. Orang yang nggak ngerti teknis, mungkin dia bakal bisa lebih ngebaca ketika formatnya JSON. Semisal dari product owner atau bagian orang awam lah, dia tinggal ngebaca aja ini key-nya apa, value-nya apa, dia harusnya bisa ngebaca. Ketika ada error pun kan jelas tuh errornya apa. Lebih ke humanable-nya sih, dan readable, gampang dibaca kalau JSON tuh. Kalau XML aku belum pernah sih ngedevelop API formatnya XML. Biasanya JSON semua gitu. Berarti lebih simpel ya JSON untuk kita ngambil data dari backend.
Iya, yang paling penting sih humanable sama readable. Jadi orang non IT pun bisa baca kalau formatnya JSON. Karena udah jelas si objek key sama value-nya. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Nah, ini ada yang menarik nih, Mas. Apa bedanya TypeScript sama JavaScript? Wah, ini. TypeScript sama JavaScript sebenarnya apa ya? Next gen-nya lah si TypeScript itu. Sebenarnya sama aja sih. Teks JavaScript itu bisa dipakai di TypeScript. Tadi kan kalau lihat teman-teman codingannya hampir sama aja. Paling ada tambahan kayak konstruk, terus kayak tambahan apa ya? Ngebinding data kayak gitunya lah. Terus ada nullable itunya gitu. Ya ada tambah-tambahan yang improve, sisanya sama kok kayak JavaScript, nggak terlalu beda. Gitu sih. Teman-teman bisa baca juga kok di TypeScript-nya sendiri, di situ lengkap terkait ininya. Jadi tinggal cari aja. Oke, semoga terjawab ya. Tuh, dari webnya sendiri TypeScript adalah JavaScript dengan sintak JavaScript gitu. Jadi ya kalau teman-teman bisa JavaScript ke TypeScript-nya pun nggak masalah. Karena sama aja. Oke. Nah, ini Mas, apa sih keuntungan backend fundamental di era sekarang? Back-end fundamental. Ya penting banget lah fundamental tuh. Kalau teman-teman nggak ngerti fundamentalnya nanti akan kesulitan gitu. Ketika teman-teman nggak tahu itu REST API kayak gimana, best practice ngoding itu kayak gimana, terus teman-teman cara nge-get data, cara nginsert data, itu kan fundamental tuh. Terus fungsi kerja HTTP kayak gimana, nanti arahnya bakal lebih deep ke security, ke dan lain-lain lah. Penting banget kok backend fundamental itu. Jadi teman-teman mau switching ke framework lain itu harusnya nggak ada masalah, tinggal menyesuaikan apa ya behavior ngodingnya gitu atau style ngodingnya. Selebihnya sama seperti yang udah dibilang, basicnya itu dari looping, kondisional, sama arithmetic logic gitu. Berarti fundamental sangat penting ya, Mas, buat pelajari konsep dari backend. Gitu. Oke, semoga terjawab. Nah, ini Mas, bahas security nih. Biasanya API itu security-nya apa aja ya, Mas? Kalau di industri. Ya, kan di API sendiri kan apa ya? Ada yang namanya pentest, penetration testing. Terus ada yang namanya stress testing juga. Stress testing lebih ke kira-kira server kita tuh kuat diakses dengan concurrent user 1000 semisal atau 2000. Nah, kayak gitu. Jadi banyak tesnya lah. Nah, kalau untuk security-nya itu biasanya di penetration testing sih. Dalamnya itu kita biasanya apa ya? Acuannya ke OWASP gitu. Nah, saya coba chat ya. OWASP itu lengkap kok di situ. Kira-kira apa aja yang harus dijaga? Kayak masalah apa sih SQL injector dan lain-lain lah, pokoknya mah yang bisa dieksploit terkait keamanan kita itu teman-teman acuannya bisa dari OWASP. Terus ya pastiin aja kalau untuk dari si servernya udah pakai SSL kayak gitu. Nah ini nih patokan security itu bisa dilihat di situ aja, lengkap di situ kok. Gitu paling. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Mas. Dari Semi Utomo. Misal seorang front-end developer ingin menjadi full stack, apakah rekomend langsung belajar framework Adonis atau belajar Laravel? Oke, kalau untuk full stack cocok tuh Adonis sama Laravel kan sama-sama aja sebenarnya. Tinggal nyesuaiin behaviornya. Tapi kalau misal udah jagonya di Laravel, terusin aja Laravel gitu. Difokusin aja nggak apa-apa. Karena peluang di pasarnya pun dua-duanya masih banyak kok. Adonis banyak, itu React.js dan Laravel masih banyak. Masih banyak yang dibutuhin lah. Aman dua-duanya. Tapi kalau mau ngejar yang lagi hype sekarang, framework JavaScript sih. Jadi bisa coba salah satunya Adonis. Emang lagi hype di JavaScript tuh. Oke, nah tadi kan Mas kan bilang dari Laravel ke Adonis ya. Nah ini ada yang tanya nih Mas, apakah performance yang membuat Mas berpindah ke Adonis? Oke, aku sebenarnya belum nge-benchmark ya terkait Adonis sama Laravel itu kecepatannya kayak gimana. Tapi yang pasti
Adonis JS itu karena JavaScript itu lebih cepat sih. Tapi secara langsungnya aku belum nge-benchmark sih terkait Adonis sama Laravel. Nah, kenapa ke performance? Karena kerjaan. Di kerjaan kan disuruhnya pakai Node.js, ya udah ngikutin aja. Makanya balik lagi sesuai kebutuhan. Kenapa migrasi ke Adonis? Ya itu karena kerjaannya proyeknya ada yang diminta untuk pakai Adonis. Makanya aku pakai Adonis. Kalau udah di perusahaan mah apalagi di servis ya itu nyesuaiin aja kebutuhannya. Kalau misal di proyeknya pakai Golang ya pakai Golang kayak gitu. Menyesuaikan. Selalu menyesuaikan kebutuhan. Iya. Biasanya gitu. Nah ini Mas, ada yang tanya masalah stack nih, stack React dan Adonis itu kira-kira cocok nggak untuk aplikasi seperti marketplace? Oke. Cocok kok kalau misal mau ngedevelop asal difokusin aja gitu ngembanginnya. Mau Adonis sama Vue. Kalau kita biasanya Adonis sama Vue sih untuk pengamannya. Tapi kalau React juga nggak masalah, aman dua-duanya. Ya, berarti referensi masing-masing untuk front end sama Iya back betul. end-nya ya Mas, kolaborasi stack-nya. Oke, Ya, semoga ini terjawab. nggak bisa ngejudge sih mana yang lebih bagus atau enggak. Semuanya juga bagus, tinggal cara kita ngodingnya gitu, sama kita cara mahamin si frameworknya sendiri. Nah ini Tiga lah kata. apa fungsi head di HTTPS? Mungkin HTTP protokol ya Mas. Apakah konsepnya sama seperti head di HTML? Iya dia nyimpan header gitu. Coba kalau dibuka di Postman, di Postman itu teman-teman buka Postman-nya terus klik gitunya masuk ke headers. Itu kan ada application tab JSON atau apa gitu yang di hidden-nya. Nah, itu tinggal tambahin lagi aja. Misal teman-teman butuh masukin app key atau ID, masukin di situ. Bukan header di HTML ya, lebih ke header-nya ini tuh di ininya pada saat nge-hit ke si API-nya gitu. Lebih ke header request. Bukan header nambahin kayak CSS, link, href kayak gitu. Tapi lebih ke header request. Beda function. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Nah ini Mas, di Adonis apakah bisa memakai Laravel kolektif? Nah, Laravel kolektif itu yang mana ya? Aku coba lihat dulu. Salah, Laravel kolektif. Belum nyoba sih aku Laravel kolektif. Jadi aku belum bisa jawab terkait yang ini. Belum Paling bisa, gue Mas. masih baca-baca dulu terkait Laravel kolektifnya. Baru denger juga. Oke, bisa disimpan ya teman-teman pertanyaannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, kalau Adonis, apakah sanitasinya otomatis atau kita perlu coding sendiri? Lalu apakah komunitasnya udah cukup banyak untuk bertanya? Oke, tadi kan udah terkait sanitasinya udah banyak yang otomatis semua kan ketika kita generate si codingannya gitu. Jadi aman terus bisa dibantu juga sama tadi ada Eslin sama Prettier lah buat masalah codingannya gitu. Jadi udah ada sanitasinya sendiri sih. Terus terkait komunitasnya di Facebook ada aku nggak tahu sih di Facebook. Pokoknya masih ada juga. Nah, kalau misal komunitas itu bisa pakai yang Node.js Indonesia karena base-nya kan dari Node.js. Jadi harusnya isu yang di Adonis itu bisa dijawab juga di Node.js secara general. Kayak gitu. Itu Cukup berarti kok udah banyak juga. udah banyak ya. Lumayan. Ya, Oke, semoga terjawab. Wah, ada satu lagi nih Mas. oke. Dijawab atau gimana Mas? Jawab apa? Jawab boleh. Itu ada authorization. Nah, itu salah satu security ya. Itu buat apa ya? Ngevalidasi user yang akses API kita tuh udah dapat akses atau belum sih? Dia punya tokennya nggak sih? Itu bisa tambahin di Postman-nya barrier token. Itu tergantung yang dipakainya sih. Token apa. Itu salah satu termasuk security. Karena nggak bisa semua orang akses API. Perlu ada yang punya akses. Semisal nih user biasa, dia bisa ngakses halaman user. Sedangkan secara bisnisnya atau secara yang realnya itu nggak boleh. Yang bisa ngelihat data user itu cuma admin doang. Nah, itu maksudnya ke authorization. Apakah dia punya authorize atau enggak? Kayak gitu. Itu nyambung juga authentication sama authorization. Oke,
Semoga terjawab ya teman-teman. Nah, udah habis nih pertanyaannya. Iya Mas, banyak banget. Oke. Seru-seru nih teman-teman pada aktif. Ya, menarik pertanyaannya Mas ya. Iya, men. Oke. Ngikutin lagi buat teman-teman untuk materi sama link GitHub-nya nanti ada di coding di tab medianya. Terus untuk recording Meet kali ini bakal ada di YouTube GIDSJ Binus Malang +1 atau besok. Sama ngingetin untuk giveaway, silakan upload story, terus ceritakan apa yang udah didapat hari ini, lalu tag dan follow GIDSJ Binus Malang dan GIDS Indonesia. Oke, kayaknya segitu dulu Mas. Terima kasih buat pemaparan materi pada hari ini, terus bisa jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir di siang hari ini. Oke, sama-sama. Sebagai tanda apresiasi, kami dari GIDSJ Binus Malang memberikan sertifikat sebagai pembicara pada event kali ini. Oke. Untuk teman-teman bisa langsung isi link form feedback dan attendance untuk absen di link berikut atau di link di chat ya. Jadi bisa isi feedback, terus bisa absen di situ untuk syarat dapat sertifikat attendance pada kesempatan hari ini. Oh, sorry, yang tadi boleh di back dulu, aku izin screenshot Boleh. terkait dengan sertifikat. Oke, benar ya. Bismillah. Oke, thanks. Udah. Oke, thank you Mas. Nah, sembari menunggu mengisi form dan absen, kita bisa foto-foto dulu untuk mengabadikan momen hari ini kepada panitia. Mungkin bisa disiapkan. Oke, gaya bebas ya teman-teman. Aku hitung mundur dari 5 ya. Sorry, mungkin bisa ditunggu sebentar mungkin untuk teman-teman yang mau on cam. Silakan teman-teman yang on cam. Oke, aku hitung ya dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, untuk teman-teman mungkin minta bantuannya untuk pose logo GDSC kayak gini. Bisa diikuti teman-teman. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, makasih teman-teman. Nah, jangan lupa untuk ngisi link form feedback sama attendance, dan juga ikutan giveaway GDSJ Binus Malang kolaborasi dengan GIDS Indonesia. Mungkin segitu saja event pada siang hari ini. Saya mewakili panitia, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan, dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya. Iya, makasih semuanya. Terima kasih, Mas. Mas.